Kalau saya bilang Ganjar, jawabannya Presiden. Ganjar Presiden! Ganjar Presiden! Ganjar Presiden! Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita hormati dan kita banggakan kawan-kawan dari relawan Garuda Merah Putih Nasional dari Indonesia. Alhamdulillah sudah hadir Ibu Musa dan Pak Andono. Saya belum kenal, jadi harus tahu. Teman-teman dari kabupaten kota, alhamdulillah sudah hadir Pak Andono, Pak Abu Musa. Dari Banten ini ada 8 kabupaten kota. Begitu ditawarkan, saya langsung nanya 2 orang di Banten. Satu, Profesor Saiful Mujani, saya tanya. Yang kedua, seorang ulama besar. Saya minta pandangan beliau. Bagaimana sih? Saya ditawari untuk merintis Ganjaris di Banten. Kata Saiful Mujani, Profesor Saiful Mujani, senior saya, orang Cinangka, orang Banten, ambil deh. Potensinya bagus. Kenapa saya nanya beliau? Karena beliau konsisten di dunia survei. Ngelihat trennya seperti apa nih sosok Ganjar Pranowo. Begitu. Kalau beliau biasanya enggak ini, oh jangan gitu. Atau ngapain sih? Nah ini malah mensupport. Dari situlah saya kemudian menyatakan diri sebagai Ganjaris di Banten. Ganjar! 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 Itu saja yang bisa saya sampaikan, Bapak-bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilapan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo Indonesia, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bertemu kembali bersama Mang Uda Channel. Welcome to my channel. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi siang sekitar jam 13.00 gerakan Merah Putih ya itu menggelar acara terkait dukungan terhadap Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, agar maju di Pilpres. Lalu setelah menggelar acara, para pengurus Gerakan Merah Putih berikut para pentolan Ganjaris melakukan rapat tertutup yang tidak bisa diekspos oleh media. Namun demikian, pada kegiatan acara pembukanya kita dapat beberapa pemaparan terkait alasan mereka mendukung terhadap Gubernur Jawa Tengah agar maju di Pilpres. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita saksikan videonya. Come on guys. Waalaikumsalam. Oke, sekarang kita berada di Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, wallahu wahidul qahhar, la haula wala quwwata Ganjar Pranowo illa sebagai presiden RI di 2024 mendatang. Yang terhormat Ketua dan Tim GMP Nasional, yang terhormat Deklarator GMP Provinsi Banten, yang terhormat para utusan kabupaten kota se-Provinsi Banten, yang terhormat tokoh ulama, tokoh ormas, pemuda, mahasiswa dan insan pers, serta undangan yang berbahagia. Puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berjuta-juta nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam rangka menghadiri acara pada siang hari ini. Sholawat beriringan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh Deklarator Relawan Garuda Merah Putih Provinsi Banten. Beliau pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Banten 2009-2014, menduduki berbagai posisi strategis di beberapa organisasi. Beliau juga pengusaha, tokoh politik, dan tokoh pemuda Provinsi Banten.
kepada Bapak Haji Agus Erwisas. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ampura kaudai. Sebelum saya menyampaikan sambutan, saya ingin nyoba kita supaya ngantuk dan semangat, ada yel-yel. Kalau saya bilang Ganjar, jawabannya Presiden. Ganjar Presiden. Ganjar Presiden. Ganjar Presiden. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita hormati dan kita banggakan kawan-kawan dari relawan Garuda Merah Putih Nasional dari Indonesia. Alhamdulillah sudah hadir Ibu Musa dan Pak Andono. Saya belum kenal, jadi harus tahu. Teman-teman dari kabupaten kota, alhamdulillah sudah hadir Pak Andono, Pak Abu Musa. Dari Banten ini ada 8 kabupaten kota, ada Tangerang Selatan, ada Tangerang, ada Tangerang Kota, Kota Serang, Kabupaten Serang, Cilegon, Lebak, dan Pandeglang. Terima kasih juga kepada teman-teman alim ulama dari SMP, atur nuhun Pak Kiai, Pak Ustadz sudah hadir. Hadir juga teman-teman dari jurnalis ini menggaungkan atau menempatkan diri sebagai Ganjaris. Alhamdulillah di Banten sudah hadir. Ketua Yayasan Ali Foundation, Bang Uday Solada, terima kasih Bang Uday. Mohon begini Bang Uday. Ya, beliau lebih dulu hadir di Banten sebagai Ganjaris. Alhamdulillah juga ada 5 pemuda milenial Ibu yang karena kecintaannya kepada Ganjar mereka bergerak. Kalau beliau baru kemarin ketika mau ada relawan Ganjar, saya juga mau, saya juga mau sama Ganjar. Mereka membuktikan rambutnya. Berawal dari ngobrolan kopi Ibu antara saya dengan Pak Usep, salah satu kepala desa yang berasal dari Merah, itu pensiunnya juga selalu merah. Beliau berdiskusi dengan saya di tempatnya Ibu Bupati. Kebetulan saja ngobrol soal Ganjar. Saya bilang kalau soal Ganjar sih saya mau terjun. Kenapa? Karena menurut pikiran kami Pak Ganjar ke depan bisa membawa Indonesia jauh lebih baik. Mudah-mudahan saja sekarang bukan saatnya kita kampanye Ganjar, karena Pak Ganjar juga belum menjadi bakal calon presiden. Tapi dalam forum ini saya minta agar beliau didoakan supaya berkesempatan memimpin bangsa ini, karena kami meyakini Indonesia butuh sosok seperti Pak Ganjar. Terlalu dini kita sebetulnya rapat mengenai ini. Kenapa? Karena Pak Ganjar pun juga belum mengatakan diri sebagai calon presiden. Karena itu kita sangat berhati-hati supaya bisa saling melindungi. Kenapa demikian? Karena kita tahu politik itu berkembangnya tidak bisa kita duga, dinamis sekali. Tapi paling tidak Pak Ganjar harus tahu, Ibu, kenapa Ibu disambut oleh tarian Banten. Itu adalah tarian selamat datang, sebagai simbol bahwa antara Banten dengan Jawa Tengah itu tidak ada persoalan sama sekali. Jadi selamat datang di Provinsi Banten. Sampaikan salam hangat kami kepada Pak Ganjar. Kami meyakini Ibu Bapak yang hadir di sini adalah orang yang dipercaya Pak Ganjar untuk memberikan virus-virus baik kepada para milenial, kepada kita semua, supaya bangsa ini bisa sejajar dengan bangsa-bangsa yang lainnya. Itu saja yang saya sampaikan. Sekali lagi, setelah acara pembukaan selesai, tentu akan selamat datang Kang Ozi. Kang Ozi ini Bu, tokoh dari Pandeglang. Alhamdulillah sudah hadir. Beliau juga Ganjaris. Ganjaris. Jadi setelah pembukaan acara ini, kita akan dilanjutkan dengan rapat persiapan. Rapat persiapannya itu seperti apa?
yang mari kita ikuti dan mohon dengan segala kerendahan hati kepada para jurnalis, kepada para tokoh. Kami belum bisa melibatkan Bapak Ibu semua dalam rapat teknis. Nanti saja kalau sudah Pak Ganjar menjadi calon presiden, baru kita akan mengajak semua elemen, baik itu nelayan, petani, buruh, guru, orang pinggiran, orang besar, orang kecil, semua akan kita ajak untuk memisahkan bangsa ini melalui doa-doa kita untuk Pak Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia 2009. Selaku Direktur Alit Banten, kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Mungkin semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama dan paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini bisa bermuwajahah bersilaturahim dari berbagai pelosok Banten. Saya dengar dari Pak Haji Agus Wisas dari 8 kabupaten kota yang ada di Provinsi Banten, perwakilannya ada semua untuk relawan Garuda Merah Putih yang saat ini akan dirancang kapan deklarasinya dan sebagainya. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dari pimpinan pusat relawan Garuda Merah Putih, yang saya muliakan Kak Haji Agus Wisas sebagai inisiator sekaligus deklarator dari GMP di Banten ini, termasuk sahabat-sahabat saya jurnalis di Provinsi Banten. Ya, terus terang saya nggak ada persiapan untuk menyampaikan sesuatu sesungguhnya di sini, tetapi karena deklarator menghendaki saya menyampaikan sekapur sirih, jadi ibu bapak sekalian, saya sehari-hari di Banten ini dikenal sebagai anak jalanan di Aliansi Independen Peduli Publik (ALIP). Kerjaannya ngacak-ngacak pemilihan, ngacak-ngacak sistem pemerintahan yang nggak benar, gitu. Ngacak-ngacak kebijakan yang tidak berpihak kepada kepentingan publik, ngacak-ngacak para pejabat oknum-oknumnya yang mau merampok uang rakyat. Itu kerjaan saya sehari-hari. Dan kalau tadi Pak Haji Agus menyinggung 2014-2019, saya memang 2 kali itu membantu Pak Jokowi. Tapi sungguh pun saya membantu Pak Jokowi, ketika ada kebijakan di level nasional yang tidak populis, saya juga akan teriak. Sungguh pun saya adalah pendukung Jokowi. Jadi tidak kemudian militan banget, terus lupa ketika ada sesuatu yang salah, sesuatu yang kurang tepat, kemudian kita diam. Saya enggak. Demikian pula dengan sosok Pak Ganjar. Saya perhatikan dari tahun 2004-2009 ketika beliau berkiprah di DPR RI, luar biasa kiprahnya. Menjadi wakil ketua Komisi 2 saat itu juga beliau justru yang lebih menonjol kiprahnya dalam berbagai kebijakan yang ada di lingkungan Komisi 2 DPR RI. Nah, setelah pindah ke Jawa Tengah menjadi kepala daerah di sana, DPR RI kehilangan sosok beliau. Serius. Dan di sana beliau tunjukkan 2 periode ini menjadi seorang kepala daerah yang luar biasa menurut saya. Pendekatannya apa yang saya lihat? Pendekatan budaya. Kebetulan di luar urusan tadi, saya pecinta masyarakat adat Baduy. Sehingga saya secara pribadi betul-betul relawan, rela serela-relanya begitu menjadi ganjaris di Banten beberapa bulan yang lalu, dan mengajak teman-teman untuk pertama kali melangkahkan kaki ke komunitas adat Baduy, ke saudara-saudara tua kita. Untuk apa? Untuk meminta wejangan. Harus seperti apa bangsa ini ke depan? Biasanya orang-orang tua itu intuisinya lebih tajam dibandingkan dengan kita. Harus dibawa kemana negeri ini? Harus seperti apa? Karena dia tidak suka. Setelah dengar dari berbagai media, bisa jadi dari medsos atau dari media mainstream dan seterusnya, atau dari tetangga, dari obrolan, alhamdulillah resistensinya rendah. Sehingga
kita yang kemudian berempati kepada sosok Ganjar Pranowo, insya Allah di Banten akan lebih mudah dibandingkan periode 2019 dan 2014 yang lalu. Jadi lahannya tidak gersang Banten ini untuk sosok Ganjar Pranowo, akan lebih mudah bagi kita sepanjang kita mau menjualnya. Bahwa nanti beliau diusung oleh partai mana, koalisi dengan siapa, saya nggak mau tahu. Tapi saya setidaknya punya harapan bangsa ini diberikan kesempatan kepada sosok Pak Ganjar Pranowo untuk memimpin negeri ini 2024 mendatang, melanjutkan kebijakan yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi. Di Ganjaris itu dua hal saja sebetulnya yang menjadi tanggung jawab kami. Pertama, mengawal kebijakan Pak Presiden Jokowi sampai 2024, dan yang kedua, membumikan nama Pak Ganjar Pranowo di bumi Banten. Itu yang menjadi misi utama Ganjaris. Nah, saya bersyukur sekali ke Haji Agus Misas ketika komunikasi begitu. Sebelum saya deklarasi, saya ngomong ke Kak Haji kan, dan jujur saya sebelum menerima ajakan dari teman-teman dari pusat Ganjaris, waktu itu Mas Jo Prey, kemudian digantikan oleh Mas Eko Kuntadi, terus sekjennya Mas Kris, itu begitu ditawarkan saya langsung nanya dua orang di Banten. Satu, Profesor Saiful Mujani saya tanya, yang kedua seorang ulama besar. Saya minta pandangan beliau, bagaimana saya ditawari untuk merintis Ganjaris di Banten. Kata Saiful Mujani, Profesor Saiful Mujani, senior saya, orang Cinangka, orang Banten, ambil deh, potensinya bagus. Kenapa saya nanya beliau? Karena beliau konsisten di dunia survei, ngelihat trennya seperti apa nih sosok Ganjar Pranowo, begitu. Kalau beliau biasanya enggak ini, oh jangan, gitu. Atau ngapain sih? Nah ini malah mensupport. Dari situlah saya kemudian menyatakan diri sebagai Ganjaris di Banten. Memang Pak Ganjar saat ini masih bertugas sebagai gubernur di Jawa Tengah. Tapi begitu datang ke Lampung, begitu datang ke Sumatera Selatan, ke Palembang, luar biasa antusiasme masyarakat dalam menyambutnya. Demikian juga di Banten, saya kira Ibu Bapak di DPP satu saatnya nanti Pak Ganjar bisa bersilaturahim dengan kita di Banten secara langsung, entah dalam kemasan apa begitu. Yang jelas tugas kita dari sekarang sampai ke depan adalah membumikan nama Pak Ganjar agar tren surveinya lebih cepat naik, gitu kan? Karena ada dua tokoh yang saat ini di atas dibandingkan dengan yang lain, yang sekarang sedang tren. Dan Pak Ganjar nomor satu, saya yakin Pak Ganjar kalau diberi kesempatan untuk mencalonkan diri menjadi presiden oleh partai-partai politik pengusung, insya Allah Pak Ganjar akan jadi presiden Republik Indonesia tahun 2024. Ganjar! 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 Itu saja yang bisa saya sampaikan, Bapak-bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilapan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah para tamu undangan yang hadir anak Ganjaris di provinsi. Penyerahan petaka GMP dari tim GMP nasional kepada GMP Provinsi Banten. Baiklah, acara yang terakhir penutup atau doa yang akan dipimpin oleh Kiai Sayuti. Waktu dan tempat kami persilakan. Diterima oleh semua elemen di Provinsi Banten. Pak, dari error margin dari survei itu tingkat kesalahannya 2% sekitar gitu. Kira-kira sekitar itu optimis tuh nggak, Pak? Kalau melihat hasil survei ya, kalau melihat hasil survei, saya optimis hasil survei. Kalau di berbagai survei yang tertinggi memang Pak Prabowo Subianto, ya di bawahnya itu Pak Ganjar. Nah sekarang misalnya nih ada berbagai kemungkinan politik, misalnya Pak Prabowo dengan Pak Ganjar kan selesai, atau Pak Prabowo tidak nyalon karena sudah sepuh. Kemudian ya kita lihat, intinya kalau kami ingin Pak Ganjar, ya Pak Ganjar Pranowo maksudnya. Ya, untuk sementara ini pasangan Pak Ganjar sendiri. Oh belum.
Kita nggak, bukan wilayah kita ngomongin pasangannya apa, siapa, partainya apa, enggak. Kita relawan yang siap untuk menerima kedatangan Pak Ganjar Pranowo ke Provinsi Banten. Yang hadir sekarang ada berapa perwakilan? Alhamdulillah komplit 8 kabupaten kota. Dari mana saja tuh Pak? Semua datang, 8 kabupaten kota, Lebak, Pandeglang, Tangerang, Tangerang Selatan, Cilegon, Serang Kota, Tangsel. Pak, satu lagi Pak, pengamat Pak Ujang Komarudin katanya bisa nggak ini alternatif lah, Puan dengan Ganjar kira-kira? Oh, bukan kapasitas kita. Bukan Itu, kapasitas. Pak Ujang Komarudin seperti itu. Oh, Terus Pak enggak. Itu bukan domain kita. Kita bekerja berkumpul di sini relawan Ganjaris agar Pak Ganjar yang pertama ya datang ke Banten diterima oleh publik Banten. Itu dulu. Ya. Tapi untuk masalah target suara Pak belum tentu kan? Oh, belum. Itu Itu nanti tim kampanye nasional. Kita Pribumi Banten siap menerima kedatangan Pak Ganjar untuk kesiapan menjadi presiden 2024. Rencana mobilisasi untuk pergerakan masif dari relawan ini seperti apa ke depan? Yang pertama sebetulnya kita mau 2 restu dulu agar Pak Ganjar bisa sehat ya, bisa diberikan kesempatan itu dulu. Soal kemudian teknis ke depan bagaimana ya itu urusan kampanye nasional, urusannya tim kampanye nasional. Kita hanya bicara lingkup Banten, bagaimana di Provinsi Banten Pak Ganjar itu datang dan bisa bersilaturahmi serta diterima oleh semua pihak. Gitu. Oke guys, itu aja informasi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Jangan lupa di subscribe, like, serta di komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Juliawati pamit undur diri. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.